Kalau lu sekarang lagi di kondisi berusaha jadi lebih baik, lebih taat, sholat makin rajin, dan ibadah lainnya pun dikencengin, tapi sekarang malah merasa hidup terasa lebih berat, cobaan dan ujiannya makin banyak dan bertubi-tubi, semoga penjelasan ini menenangkan lo. Seperti biasa, gue akan menjelaskan dari dua perspektif, Islam dan Sains. Kita harus sama-sama sepakat nih, kalau ujian manusia itu adalah bentuk dari love language-nya Allah. Rasul bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang mulia dan soleh setelahnya, sesuai dengan tingkat keimanan dan agamanya. Artinya, semakin tinggi level keimanan seseorang, semakin besar pula kualitas ujiannya. Bukan karena Allah benci, tapi karena Allah ingin naikin derajatnya. The higher the soul climbs, the heavier the wind blows. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Ulama seperti Ibnu Al-Qayyim ngejelasin, kalau Allah tuh nggak akan menguji seorang hamba kecuali untuk menyiapkannya pada derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ibaratnya nih, zaman kita sekolah dulu, kalau lu naik kelas, ujiannya juga naik level kan? Dan ini sabda Rasul yang membuat kita yang lagi lelah-lelahnya menjalani ujian hidup sekarang nih bisa tersenyum. Nih, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Allah tuh ingin ngedengar namanya dipanggil lebih sering oleh hamba yang dicintai. Kadang lewat air mata, bukan tawa. Karena pada momen itulah manusia paling jujur dalam doanya. Oke, sekarang dari sudut pandang sains juga menarik nih. Bagaimana kita ngelihat fenomena orang yang baik sering diuji berat. Dalam neuroscience, otak manusia tuh punya area yang bernama prefrontal cortex. Bagian otak yang mengatur logika, kesabaran, dan makna. Saat seseorang lagi ngadepin tekanan hidup tapi tetap menjaga arah berpikir positif dan spiritual, otak tuh justru berkembang lebih kuat. Penelitian nunjukin, kalau orang yang sering menghadapi tekanan hidup namun punya faith-based coping mechanism atau cara bertahan lewat iman dan doa, memiliki tingkat resiliensi emosional yang lebih tinggi. Kortisol, si hormon stres nih, turun lebih cepat saat sholat dan zikir. Secara psikologis, manusia yang sering diuji tetapi tetap menjaga arah moral dan keyakinannya akan mengalami pertumbuhan pasca trauma, post-traumatic growth, lebih empatik, lebih tenang, dan lebih punya makna hidup yang jelas. Neurolog dan psikiater Viktor Frankl di dalam bukunya Man's Search for Meaning nemuin bahwa kalau orang yang punya makna spiritual terhadap penderitaannya akan mampu bertahan lebih kuat dibanding yang tidak punya makna. Dan ini menariknya identik dengan ajaran Islam. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Artinya, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama. Dua hal ini hadir beriringan agar hidup kita tetap seimbang. Kadang, jalan menuju tenang tuh bukan lewat kemudahan, tapi lewat luka yang menuntun kita kembali pada arah. Karena jiwa yang kuat itu tuh nggak lahir dari nyaman, tapi dari proses panjang menata diri di tengah badai.